There's not much to do when all I... Perkenalkan, nama saya Aurelia Cindy Andrio, NIM 19100611710, kelas D10. Tujuan saya membuat video media pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran dan TIK yang diampu oleh Ibu Sarayati MPD. Yang pertama, kita tempelkan kertas kartonnya ke styrofoam. Kemudian yang kedua, kita potong-potong gambarnya dan beserta tulisannya. Oke, gambar dan tulisannya sudah saya potong. Sudah saya potong semua gambar dan tulisannya. Selanjutnya, tulisan-tulisan ini akan saya tempel di atas kertas kartonnya. Baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran yang berupa media gambar berikut. Dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup memerlukan makan, makhluk hidup bergerak, makhluk hidup peka terhadap rangsangan, makhluk hidup bernapas, makhluk hidup berkembang biak, dan yang terakhir adalah makhluk hidup tumbuh. Selanjutnya, siswa mampu mencocokkan gambar ini ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yang tertera di dalam tabel berikut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup dan sebagai sumber energi. Siswa mampu mencocokkan gambar orang yang sedang makan ini ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Di sini ada gambar yang menunjukkan manusia sedang bergerak, yaitu dua anak kecil yang sedang bermain bola. Selanjutnya, siswa mampu mencocokkan gambar manusia yang sedang bergerak ini ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup yang sedang bergerak. Makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Di sini sudah ada gambar seorang manusia yang memegang tumbuhan putri malu. Jika tumbuhan putri malu ini dipegang atau diberi sentuhan, dia akan menguncup. Peka terhadap rangsangan. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan. Di sini siswa mampu mencocokkan gambar makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Dicocokkan ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Bernafas. Makhluk hidup perlu bernafas. Namun manusia bernapas menggunakan paru-paru. Di sini siswa mampu mencocokkan gambar manusia yang sedang bernapas menggunakan paru-paru ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak. Di sini gambar manusia yang berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk memperbanyak keturunan dan untuk memperbaiki keturunan. Di sini siswa mampu mencocokkan gambar manusia yang berkembang biak ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah tumbuh. Di sini makhluk hidup memiliki pertumbuhan dari yang kecil menjadi besar, dari yang tinggi maupun yang beratnya. Di sini ada contoh tumbuhan jagung. Di sini siswa mampu mencocokkan gambar tumbuhan jagung ini ke dalam tabel ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Oke, baik, semuanya sudah selesai ditempel ke dalam tabel-tabel sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang ada. Makan, manusia yang sedang makan. Bergerak, manusia yang sedang bergerak. Peka terhadap rangsangan, makhluk hidup
yang peka terhadap rangsangan, bernafas, manusia yang bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak, manusia yang sedang berkembang biak dari yang kecil sampai yang besar, yang terakhir tumbuhan jagung yang semula dari biji-bijian menjadi. Sekian cara penggunaan media pembelajaran yang saya buat ini yang berupa media gambar dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran. Kelebihannya dalam menggunakan media gambar ini yang seperti saya buat barusan, kelebihannya dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Yang ketiga itu mudah digunakan. Dan yang keempat, tidak memerlukan peralatan yang khusus dalam penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dalam menggunakan media tersebut. Kekurangannya, ukurannya terbatas, hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa saja karena ukurannya tidak terlalu besar, jadi hanya bisa dilihat oleh sekelompok siswa saja. Yang kedua, jika gambar yang dibuat berukuran kecil, memungkinkan kurang efektifnya dalam pembelajaran. Jika ingin membuat media, usahakan besar seperti ini supaya enak dilihat. Berikutnya saya akan menjelaskan saran bagi pemakai media ini. Media gambar merupakan media di antara media pendidikan lainnya. Media gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai. Media gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Tujuan kita memakai media gambar ini agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, jika menggunakan media gambar, bisa menimbulkan daya tarik tersendiri bagi peserta didik kita nanti. Dapat mempermudah pengertian atau pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya di sini, jika menggunakan media gambar dapat mempermudah dan memperjelas pemahaman sesuatu yang penting atau yang ingin disampaikan kepada siswa kita nantinya. Sekian video media pembelajaran yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. There's not much to do, it's been way too long.